Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Amanda dengan nomor NPM 16121090 akan menjelaskan tentang soal dari ujian praktikum riset operasi. Di sini saya akan menjelaskan soal dari nomor 1 jawabannya manual, Excel maupun PMKM. Nah, di sini tertera bahwasannya ada satu buah mesin ATM BCA, kemudian dengan rata-rata 2x orang per jam. Nah, karena NPM saya adalah 0, maka dari itu jadi 20 orang per jam. Kemudian selanjutnya untuk rata-rata waktu penggunanya itu adalah 100 detik. Nah, karena ini adalah satu buah mesin ATM. Kalau satu buah mesin ATM berarti adalah yaitu adalah single channel, single fase. Kemudian lanjut, misalnya kita mau langsung ngerjain. Nah, untuk mengetahui lambdanya sendiri, lambda itu adalah rata-rata orang yang datang. Itu adalah 20 orang per jam. Karena satuannya sudah jam, maka kita nggak usah ubah, tetap jadi per jam, 20 orang per jam. Kemudian untuk new-nya sendiri, itu ada 100 detik. Nah, karena kita mau ubah nih 100 detik, jadinya ke jam, maka jadi 100 per 3600. Jadi hasilnya ada 1/36 jam per orang. Karena kita mengubah jadi orang per jam, maka jadi tinggal dibalik jadi 36. Jadi new-nya sama dengan 36 orang per jam. Nah, ditanyainnya itu adalah ada P, LS, LQ, WS, WQ, sama PO. Nah, untuk P itu adalah probabilitas rata-rata. Untuk probabilitas rata-ratanya itu rumusnya ada lambda bagi mu. Jadi 20 bagi 36 berapa? 56%. Kemudian untuk LS sendiri. Nah, untuk LS sendiri itu LS itu adalah rata-rata panjang antrian. Yang menggunakan mesin ATM adalah rumusnya P dibagi 1 kurang P. Hasilnya 1,25. Kemudian untuk LQ sendiri adalah rata-rata panjang antrian yang tidak termasuk yang sedang menggunakan ATM. Nah, rumusnya seperti ini, kemudian hasilnya dapat 0,694. Kemudian untuk WS sendiri sama dengan 1 dibagi ini dikurang lambda, hasilnya 0,0625. Kemudian untuk WQ sendiri itu adalah rata-rata waktu menunggu dalam antrian, yaitu WS dikurang 1 per mu, hasilnya 0,034 jam. Kemudian untuk P0 sendiri sama dengan 1 dikurang P, 1 dikurang 0,556 sama dengan 0,44. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pengerjaan dengan cara Excel. Excelnya itu kita pertama-tama buat dulu tabelnya seperti ini. Kemudian kita masukkan lambdanya kan kita sudah mengetahui adalah 20. Kemudian untuk new-nya 36. Nah, untuk P atau probabilitas rata-ratanya kita masukkan rumus sama dengan lambdanya dibagi dengan new-nya, jadi 20 bagi 36. Kemudian enter, dapatnya 56%. Kemudian untuk LQ sendiri adalah lambdanya B4 pangkat 2, kemudian dibagi B5-nya 36, dikali 36 lagi, yaitu new-nya, dikurang B4. B4 itu lambdanya. Kemudian di enter sampai dengan 0,69. Kemudian untuk LS sendiri hasilnya adalah hasil dari rumus G4, hasil dari LQ ditambah B4. B4 itu lambdanya dibagi B5 new-nya. Kemudian enter. Untuk WQ sendiri sama seperti rumus sebelumnya yang manualnya juga, jadi B4 itu apa? B4 itu lambdanya dibagi B5 new dikali new lagi dikurang lambda, tutup kurung, lalu kita enter jadi 0,03. Kemudian untuk WS sendiri itu dari 1 dibagi B5-nya adalah new dikurang lambdanya. Kemudian untuk
PO atau probabilitas yang tidak menggunakan mesin ATM itu adalah 1 dikurang G3. G3 ini hasil dari probabilitas rata-rata menggunakan mesin ATM. Sama dengan 44%. Sama ya, hasil dari manual sama Excel ini. Kemudian saya akan menjelaskan POMCM-nya, cara dengan POMCM. Sebentar. Nah, oke, untuk POMCM sendiri, mungkin sebelumnya itu pertama-tama kita buka POMCM. Kemudian, karena ini adalah teori antrian, maka kita pilih modul yang waiting lines. Nih, kita pilih modul yang waiting lines, kemudian new-nya karena tadi satu ATM, maka kita pilih yang single channel system. Nah, setelah kita pilih, kita klik OK, kita masukin nih. Lambdanya berapa tadi? 20, kemudian untuk new-nya ada 36, number of servernya 1, satuan sudah hours, sudah seperti ini ya, teman-teman. Mari kita solve hasilnya seperti ini, sama ya, sama manual sama Excel. Dan PMQM ini hasilnya ada average server utilization ada 0,56, kemudian average number in the Q-nya LQ-nya 0,69, kemudian untuk LS-nya 1,25, untuk WQ-nya value-nya 0,03, minusnya 2,08, kemudian second-nya 125, kemudian untuk WS sendiri value-nya 0,06, minusnya 3,75, dan second-nya detiknya 225. Selanjutnya untuk soal pengerjaan nomor 2, itu soalnya tentang LOPL atau kargo, ada 30 kapasitasnya, ada 30, seperti tabel di sini, ada kepiting, cumi-cumi, kerang, salmon, teri, udang, berarti variabelnya ada 6, X1 sampai X6, kapasitasnya ada 30. Kemudian, untuk cara pengerjaan manualnya, karena saya mau dari belakang, tahapnya dari X6, berarti mulai dari tahap 6, jadi ada 30 kapasitas, dari 30 bagi 6, 5, berarti kesininya 5, X6 sama dengan 0, sampai X6 sama dengan 5, kemudian kapasitasnya sampai 30. Cara pengerjaannya itu yang pertama, karena saya dari X6 berarti 160, kita isinya di kapasitas 6, karena mulai dari 6, berat per itemnya 6, yaitu 160 turun ke bawah, sampai 30, kemudian untuk X6 sama dengan 2, berarti 160 kali 2, 320. Sama dengan kapasitasnya kita isi di 12, 6 kali, karena 6 kali 2, 12. Selanjutnya untuk X6 sama dengan 4 sama. Karena kita mau isinya X6 sama dengan 3, berarti kita isinya di 18, karena 6 kali 3 sama dengan 18. Kemudian 160 kali 3, 480 ke bawah. Lalu kita drag sampai 30 ke bawah. Selanjutnya untuk hasilnya, apa sih, gimana cara ngisi F6 kali X6-nya ini? Yaitu, pertama-tama, kita cari nilai dari X6 sama dengan 0 sampai X6 sama dengan 5 ini yang paling tinggi. Nah, ini masih 0, kemudian 0 sama 160 paling tingginya kan 160. Kemudian 0, 160 sama 320, paling tinggi 320. Kemudian selanjutnya ini 480 karena paling tinggi 480 ke bawah, seperti dan seterusnya. Kemudian untuk X6-nya, X6 ini yaitu dari yang tingginya itu di X6 berapa sih gitu. Jadi misalnya nih 480 tuh itu di mana X6 berapa? X6 3. Oh, udah tulis 3. Selanjutnya nih 640. 640 tuh di X6 berapa sih? X6 4. Nah, terus tulis X6 4. Nah, kemudian selanjutnya untuk tahap 5. Nah, tahap 5 ini kan ada 5 ton, ya guys. Ini ada 5 ton. Nah, karena 5 ton berarti kita isi kapasitasnya di 5. Kita isi kapasitasnya di 5. Kemudian kan objektifnya ada 145, jadinya 5 dikurang 5, 0. 0, X5 sama dengan 0-nya 0, berarti 0 tambah 145. Jadi kayak gitu, dan kayak ke bawahnya juga kayak gitu. Misalnya nih, 15, kita mengisi kapasitas 15. Nah, untuk kapasitas 15 ini kan 15 dikurang 5 berapa? 10. Kita lihat di 10, 160. Berarti 160 tambah 145 sampai dengan 305. Seperti itu. Jadi untuk ke bawahnya juga seperti itu. Jadi
istilahnya mah yang X5 sama dengan nol ini modal kita. Modal dari tahap yang 6 ini itu modal kita, makanya jangan sampai salah input data gitu. Nah, misalnya gimana nih dengan X5 sama dengan 2? Kalau X5 sama dengan 2, misalnya ini kan tadi ada 5 ton, 5 kali 2, 10, berarti kita isinya di 10, kemudian 145 kali 2 kan 290 nih. Jadi 10 kurang 10, 0. Kita lihat 0, ininya 0, berarti 0 tambah 290, tambah kan 290. Nah, misalnya nih 24, kita mau nyari kapasitas 24. 24 kurang 10 berapa? 14. Kita lihat di sini 14 berapa? 320. Oh, berarti 320 tambah 290 berapa? 610. Nah, lanjut ke bawah. Nanti input nih data paling tinggi dari X5 sama dengan 0 sampai X5 sama dengan 6 itu berapa? Di sini juga. Nah, ini istilahnya mah modal kita untuk ke tahap selanjutnya. Nah, kita ngejarnya sampai tahap 1. Nih, jadi nih kalau misalnya tadi tahap 4, tahap 4 tuh kan ada 2 ton nih. 30 bagi 2 berapa? 15. Berarti di sininya 15 kita buat sampai 15, banyak ya. Kapasitas 30. Nah, caranya seperti yang sebelumnya yang saya tadi jelaskan. Sampai tahap 1. Nah, di tahap 1 ini berarti udah mentok ya. Di tahap 1 ini kita lihat 30-nya paling maksimal itu 88. Berarti jumlah bahan maksimal yang dapat diproduksi oleh perusahaan karya bakti itu adalah 88. 88 itu pas di mana jika dia itu mengangkut kepiting kan 3 itu kan X1 X3 itu sama dengan kepiting. X1 kan sama dengan kepiting. Jadi jika mengangkut kepiting seberat 3 ton gitu. Nah, oke, ini berarti manual kita udah ya, clear. Nah, sekarang selanjutnya untuk pengerjaan Excel-nya. Excel solvernya gimana? Yang pertama, kita masukin dulu di jumlah bahan rumusnya sum product. Jadi sama dengan sum product B6 G11. Jadi objektif dari X1 sampai X6, kemudian decision dari X1 sampai X6 juga, lalu dikunci, kemudian di enter. Ini sebenarnya belum ada ya guys, ini sebelumnya belum ada, kemudian kita masukin rumusnya tadi sum product, kemudian ini kita cari di sini, kemudian kita tambahin decisionnya juga, lalu jangan lupa dikunci, tadi kunci tutup kurung, enter. Ini udah ada ya, karena kan tadi aku udah nge-solve, jadi harusnya di drag ke bawah, kan udah ada hasilnya, nggak apa-apa ya. Terus kita ke data, kemudian data itu ada solver. Solver itu kita set objektifnya dulu, kita kan karena kita mau nyari maksimal berapa sih jumlah bahan maksimal yang bisa diproses sama perusahaan karya bakti ini, maka kita cari set objektifnya itu jumlah bahan ini di sini H11. Kemudian by changing variables itu adalah decision-nya. Kemudian untuk constraint-nya, pembatasnya, kita cari nilai pembatasnya. Jadi untuk pembatasnya itu pertama decision-nya juga B13 sampai G13 sama dengan integer, kemudian H12 dikurang I12. H12 tuh ini jumlah bahan sama pembatasnya. Kemudian diganti simplex, klik solve. Nah, hasilnya seperti ini, seperti di bawah ini hasilnya. Kemudian kalau udah seperti di bawah ini, berarti kita analisis nih. Berarti karya bakti itu bisa mendapatkan kemaksimalannya jika jumlah bahannya 888 dan mengangkut X1-nya kepiting seberat 3 ton, kemudian X3-nya itu kerang seberat 2 ton gitu. Tadi udah manual, Excel, kemudian kita ke PMQM. Nah, mungkin di PMQM itu nah, kita pilih modulnya itu adalah ini, integer mix and mix integer programming. Kita pilih, kemudian pilih new, kemudian constraint-nya kita pilih 1, number of constraint-nya 1. Kemudian karena ini ada
variabelnya ada 6, ada kepiting, kerang, lalu udang, dan lain-lain, itu ada 6. Maka kita tulis 6, klik OK. Nah, akan seperti ini. Nah, kita isi nih. Yang tadi kan sebelumnya maximize-nya 116, kemudian yang ininya 203, ini 270, kemudian X4-nya itu 54, X5-nya itu 145, kemudian X6-nya itu 160. Ini salah ya. Ini harusnya X5 itu 145. Kemudian untuk X6 sendiri itu ada 54. Nah, terus kita isi constraint-nya kan 1, maka ini 4, ini tonnya ya. 7 beratnya. Ini 9, ini 5, ini 6. Kemudian, salah. Kebalik. Ini 9, 2 dulu. 2, 5, 6. Nah, udah. Ini udah maximize juga, udah. Terus kita klik solve. Kita klik solve di sini. Kok gini? Ada yang salah nggak? Nih, setelah kita menginput rumusnya X1 sama 116, X2 sama 23, kemudian sampai bawah seperti ini. Nah, jangan lupa ya, RHS-nya itu 30, isinya 30 tadi. Ada yang kelupaan tadi saya juga. Jadi harusnya RHS 30. Kemudian klik solve. Hasilnya seperti ini. Sama ya, kayak hasil dari manual Excel, manual sama Excel-nya. Jadi di sini value-nya X1 kepiting itu 3 ton. Kemudian untuk X3 itu tadi apa? X3 itu tadi kerang. Mana ya tadi? Nah, kerangnya 2 ton. Nah, sudah. Mungkin analisis dari keseluruhannya dari manual, Excel, dan PMQM dapat disimpulkan bahwasannya perusahaan Karya Bakti dapat memaksimalkan jika jumlah bahannya 888, kemudian untuk untuk kepiting jika mengangkut kepitingnya itu 3 ton dan kerangnya sebanyak 2 ton. Selanjutnya untuk ini ya, soal nomor 3. Di sini ada namanya, berarti tadi salah ya, itu harusnya LPL Kargo. Nah, ini baru Karya Bakti. Jadi untuk yang LPL Kargo itu, jadi LOPL Kargo dapat memaksimalkan jika produknya itu jumlah bahannya 888 dan jika mengangkut kepiting sebanyak 3 ton dan kerang sebanyak 2 ton. Kemudian selanjutnya baru kita di Karya Bakti. Tadi maaf salah. Di Karya Bakti ini kita disuruh nyari aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perilisan produk gitu. Urutannya itu kayak gimana sih gitu. Nah, kita disuruh buat Excel dan PMQM-nya. Nah, untuk Excel sendiri, pertama-tama kita buat dulu nih tabel activity, optimistic time, most likely time, pessimistic time, kegiatan sebelumnya, kemudian expected duration-nya, variance-nya berapa. Nah, kita sudah buat, kita udah input nih dari soal, kemudian kita cari expected duration itu gimana sih. Nah, ada rumusnya. Rumusnya itu pertama, optimistic time ditambah 44 dari rumus dikali C4. C4 itu most likely time-nya, ditambah D4 pessimistic time-nya dibagi 6. 6 itu dari rumus, kemudian kita enter, lalu kita drag ke bawah. Udah dapet deh expected duration-nya. Kemudian untuk variance-nya, untuk variance sendiri rumusnya adalah D4. D4 itu apa? D4 itu pessimistic time dikurang optimistic time dibagi 6 dipangkatin 2. Kemudian enter lalu drag ke bawah. Sudah, inilah hasilnya. Jadi untuk analisis dari pengerjaan Excel ini adalah
untuk kegiatan PP1 memiliki expected duration, yaitu angka rata-rata kalau kegiatan tersebut dikerjakan berulang-ulang dalam jumlah yang besar, itu ada 25,00 dan variasinya 0,44. Selanjutnya untuk PP2, yaitu dengan expected duration yang 8,83, yaitu expected duration itu angka rata-rata kalau kegiatan yang tersebut dikerjakan berulang-ulang dalam jumlah yang besar. Terus variasinya ada 0,25. Nah, seterusnya sampai bawah. Kemudian selanjutnya kita mau dengan cara pengerjaan POM-QM. Nah, untuk POM-QM sendiri, kita pilih modul yang Project Management atau PERT atau PERT CPM. Nah, nih, PERT CPM nih. Selanjutnya, kita pilih yang triple time estimate. Kenapa pilih triple time estimate? Karena ada 3 waktu, yaitu optimistic time, pessimistic time, most likely time. Jadi kita pilih 3, triple, jadi 3 waktu estimasi. Kemudian, number of activities-nya kita tulis 16. Kenapa 16? Karena di soalnya ada PP1 sampai PP16. Aktivitasnya ada 16. Kemudian masukkan input data yang dari soal seperti ini. Kemudian klik solve. Di solve ini kita lihat analisisnya ada bahwasannya proyek ini dapat dikerjakan memerlukan waktu sebanyak 144,67 hari dengan di mana harus dimulai dengan proyek PP1, PP2, PP4, PP6, PP7, PP8, PP9, PP13, PP14, PP16 dengan sampai PP16. Kemudian ini ada 00 itu apa sih? 00 itu adalah kolom slack atau jalur kritisnya harus dilewati. Ini PP. Ini 0 slack. PP1 harus dilewati, PP2. Kemudian PP4, kemudian PP6, PP7, PP8, sampai PP9, kemudian PP13, PP14, nih karena slack-nya 0, di sini, habis itu terakhir PP16. Terus ada namanya early start. Apa sih early start? Early start itu adalah waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai. Kemudian early finish itu waktu paling awal selesainya. Kemudian LS, late start, itu paling akhir suatu kegiatan. Nah ini nih PP1, PP2, PP4. Jadi kegiatan PP1 dengan activity time-nya 25,00 dan variasinya 0,44. Kemudian PP2 dengan activity time-nya 8,83 dengan variasinya 0,25 dan seterusnya. Nah, ini nih jalurnya seperti ini nih. Jadi jalur kritis itu adalah jalur yang nggak boleh keterlambatan. Nanti kalau keterlambatan, semuanya akan nggak sesuai dengan waktu yang diestimasikan. Nih, jadi ini dari PP1 ke PP2, lanjut ke PP4, PP5, PP6, PP6, PP5, PP4, PP6, kemudian ke sini, PP7, PP8, PP8, PP9, nih, kemudian PP13, kemudian PP14, PP16, gitu. Mungkin dari Excel dan POM-QM dapat disimpulkan bahwasannya menghasilkan hasil analisis yang sama, yaitu dengan jalur sebagai berikut ini, seperti ini. Dengan garis kritis itu, garis merah ini garis kritis. Nah, mungkin itu dari saya untuk menjelaskan step-step pengerjaan dan analisis dari ujian praktikum riset operasi ini. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih untuk TTT Aslab selama pembelajaran satu semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.